Paling banyak kehamilan 4 tahun. Siapa itu Imam Syafi'i? Lahir beliau cerdasnya Masya Allah. Ya enggak? 9 tahun Imam Syafi'i lahir sudah hafal Quran. Kamu hafal apa? Hah? Hafal apa? Hah? Hafal jumlah uang. Ya. Ini 1000, ini 100 ya. Dikasih uang 100 mau, dikasih uang 1000 nggak mau. Imam Syafi'i sudah hafal Quran. Umur 12 tahun Imam Syafi'i hafal kitab Muwatta. Kitab hadis pertama yang dikarang oleh Imam Malik. Umur 18 tahun Imam Syafi'i sudah menjadi seorang mujtahid madhab. Bukan hanya mufti, mujtahid madhab. Yang sudah punya formulasi, kaidah, cara bagaimana menggali hukum dari Al-Quran dan Al-Hadis, kemudian diikuti banyak orang. Kita jadi apa? Saya ini umur sudah berapa tahun ini? 33 tahun. Nggak bisa ngapa-ngapain saya belum. Nah apalagi kamu, kan gitu kan? Kamu sudah punya buku belum? Kan gitu. Tuh, Imam Syafi'i itu 2 tahun. Dan cerdasnya Masya Allah. Cerdasnya Masya Allah. Nah kalau ingin cerdas, maka besok anakmu itu usahakan minumnya ASI murni dari kamu. Atau dari ibu yang lain dengan cara rodok. Nah, sehingga jangan kasih minum ASI yang kamu beli. Ya formula itu, jangan. Ya, nanti nggak keren, nggak cerdas. Nah, tetapi bukan hanya itu alasan Imam Syafi'i, bukan hanya sampai 2 tahun doang. Imam Syafi'i itu, bapak ibunya, itu sangat menjaga perkara haram. Saya sering cerita toh, ya enggak? Bagaimana ayah daripada Imam Syafi'i? Ayahnya Imam Syafi'i dulu adalah seorang santri juga. Seorang santri yang mencari ilmu beda dengan kamu. Kalau kamu nyari ilmu, sudah ada lembaga pendidikannya. Kalau kamu pun nyari ilmu, kamu diantarkan oleh orang tuamu dan kamu disangoni, dikasih biaya oleh orang tuamu untuk nyari ilmu. Ayahnya Imam Syafi'i enggak. Karena pada umumnya waktu itu orang cari ilmu itu berjalan cari guru. Mana yang kemudian guru yang bagus. Nah, satu ketika ayahnya Imam Syafi'i itu mencari ilmu. Terus kemudian jalan. Karena tidak punya apa-apa, beliau lapar dan haus. Akhirnya beliau beristirahat di sebuah tepi sungai sambil mengambil airnya. Setelah itu beliau raup-raup sambil minum, kemudian ada 1 biji kurma itu ngintir dari atas ke bawah sehingga ketemu dengan Imam Syafi'i. Nah pada saat itu oleh ayahnya Imam Syafi'i diambil, dimakan. Nah setelah dimakan, ingat, loh ini kurmanya siapa? Kurmanya siapa? Ini pasti nggak enak di tubuh saya untuk belajar. Ini pasti susah membuat saya untuk kemudian konsentrasi. Akhirnya beliau cari halal. Mencari orang yang punya pohon kurma ini untuk minta maaf dan minta halalnya. Akhirnya beliau telusuri sungai itu. Padahal beliau sejatinya mau belajar. Ditelusuri, dicari mana yang sungai dekat kebun kurma. Nah, satu ketika beliau menemukan ada kebun kurma di sampingnya sungai yang memungkinkan ini jatuhnya kurma-kurma itu dari kebun ini. Nah, setelah menemukan semacam ini dia cari pemiliknya. Pemiliknya ternyata nggak ada di kebun.
Ditanya oleh orang yang punya kebun di sampingnya. Yang punya kebun ini siapa? Oh, ini Pak. Rumahnya di mana? Di sana. Akhirnya dia cari lagi rumahnya. Sampai di rumahnya, kemudian sampai di rumahnya pemilik kebun ini, kemudian si pemilik kebun itu diketok pintunya. Kemudian ayahnya Imam Syafi'i bertanya, apakah dia yang punya kebun itu? Nah, pada saat itu dijawab, iya, saya yang punya kebun itu. Terus kemudian yang punya kebun ini mengatakan, kenapa? Saya mohon maaf, Pak. Beribu-ribu maaf. Karena kemarin, karena perjalanannya jauh sekali, sampai seminggu bahkan 2 minggu untuk menemukan orang ini. Kemarin itu saya itu berjalan, kemudian mampir ke sebuah sungai. Saya cuci muka, minum di situ sambil istirahat, terus kemudian ada sebuah kurma yang intir, yang hanyut. Saya ambil, saya makan. Nah ini saya telisik-telisik, kebun kurma jenengan adalah kebun kurma yang berada di samping sungai. Saya minta halalnya, Pak. Kata si pemilik kebun itu mengatakan, enggak, saya enggak akan kasih halal kamu. Saya akan kasih halal kamu manakala ada syaratnya. Kemudian ayahnya Imam Syafi'i bertanya, apa syarat itu? Hah? Iya. Kemudian ayahnya Imam Syafi'i bertanya, apa syarat itu? Padahal mau belajar ini, seperti Mbak Wahab itu loh. Pingin-pinginnya belajar, kok kemudian terjadi semacam ini. Akhirnya bagaimana? Akhirnya milik kebun itu mengatakan, kamu harus nikahi anak saya. Itu syaratnya kalau kamu mau saya halalkan kurma yang kamu makan. Tapi ingat, anak saya itu buta. Anak saya itu tidak bisa ngomong. Anak saya itu kakinya lumpuh. Itu syaratnya kalau kamu mau halal memakan satu buah kurma tadi. Padahal satu kurma loh, harganya berapa? Sampai segitunya tuh. Nah itu di lain sisi beliau mau belajar, tapi di lain sisi ada informasi yang mau dinikahi itu adalah perempuan yang buta, perempuan yang tuli, perempuan yang bisu, perempuan yang tidak punya kaki, lumpuh. Tapi demi meminta halal, ayahnya Imam Syafi'i mengatakan, oke, nggak masalah, yang penting jenengan halalkan. Karena saya ingin cari ilmu agar badan saya enak. Agar saya semangat juga belajarnya. Ini makanya, kamu yang belum bayar SPP dan dibayar. Ya, ini ayahnya Imam Syafi'i. Nah setelah itu bagaimana? Dipanggillah anak daripada tukang yang punya kebun ini. Dok, sini dok. Ada apa ya? Udah sini aja sini. Terus kemudian anaknya keluar. Anaknya keluar tadi, kemudian jalan. Terus kemudian semakin dekat ayahnya Imam Syafi'i melihat punya mulut, punya mata yang sangat indah. Ya, ini bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh ayahnya tadi atau pemilik kebun tadi. Katanya anaknya buta, anaknya tuli, ketika dipanggil kok langsung nyaur. Iya ya, gitu. Berarti nggak tuli, nggak buta. Tetapi itu pada saat itu dikira bukan itu anaknya. Oh ini mungkin mbaknya. Tapi enggak, ternyata itu. Ayahnya Imam Syafi'i itu kaget. Loh Pak, katanya jenengan mau menikahkan anak jenengan yang buta, yang tuli, yang bisu, yang lumpuh. Ini kok bisa ngomong, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berjalan. Kemudian yang punya kebun itu mengatakan, anak saya itu buta karena tidak pernah melihat kemaksiatan.
Anak saya itu bisu karena tidak pernah mengucapkan kata-kata kotor dan sesuatu yang tidak layak. Dan tidak pernah memaki-maki orang tua. Coba. Kakinya itu lumpuh, saya katakan, karena anak saya tidak pernah berjalan di jalan kemaksiatan. Minum minuman keras, tidak pernah. Berjalan untuk maksiat, tidak pernah. Pada saat itu dinikahkan. Dinikahkan, setelah itu mencari ilmu lagi nih, ayahnya Imam Syafi'i. Kemudian balik lagi, kemudian sudah menetap, lantas kemudian lahirlah seorang Imam Syafi'i. Betapa hebatnya Imam Syafi'i. Tadi saya katakan umur 8 tahun atau 9 tahun sudah hafal Quran. Ini dari orang tua semacam ini gitu loh. Jadi kalau kamu besok ingin punya anak yang hebat, makanlah makanan yang halal. Ya, makan halal. Walaupun itu makannya pakai ikan asin, kangkung, ya, makanan halal. Nanti anaknya hebat kayak Imam Syafi'i.